biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, ya sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ya pembelajaran kita hari ini yaitu tema 5A, subtema 3 ya, karena kemarin kita sudah ulangan ya. Subtema 1, pembelajaran 1. Nah, baiklah sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, alhamdulillah nak ya, kita sudah berdoa. Nah, sekarang ya sebelum kita bahas pembelajaran, ibu tanya dulu anak-anak, sudah diisi belum kartu sholat dan kartu ngajinya? Alhamdulillah. Kalau sudah ya, kalau bisa nak ya itu full ya, apalagi sholat fardunya itu tidak boleh bolong-bolong ya, jadi harus tepat 5 waktu. Nah sekarang kalian buka ya bukunya ya, kita masih pakai pembacaan buku tema 5A ya. Nah di sini kalian buka halaman 103 ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya agar anak-anak bisa memahami bagaimana dalam pembuatan batu bata ya, tujuannya. Yang kedua yaitu bagaimana anak-anak bisa memahami sendi-sendi ya atau macam-macam dari sendi. Nah, yang pertama ya pembuatan batu bata. Nah, ya biasanya rumah atau tempat tinggal itu menggunakan batu bata ya, dimana bahan dasarnya itu bangunan tersebut ya batu bata itu. Nah sekarang banyak sekali ya pembangunan menggunakan batu bata ya, misalnya apa nak, perumahan sekarang ya banyak sekali perumahan, di mana-mana sudah banyak sekali perumahan, ruko, nah ya dan lain-lainnya. Nah di sini ya karena terjadinya pesatnya pembangunan yang menggunakan batu bata ya, sehingga membuka peluang usaha ya bagi pengusaha ya untuk mengadakan bangunan tersebut, di mana proses pembuatannya itu relatif murah dan juga pembuatannya itu mudah ya. Nah sekarang ya anak-anak lihat ya di bukunya itu ada halaman 104. Nah untuk membuat batu bata apa saja nak peralatannya atau bahannya ya? Peralatan cetakan batu bata ya biasanya dibuat sendiri nak ya, dengan papan yang berbentuk persegi panjang yang ukurannya 20 x 10 dan x 5 cm serta tungku pembakar. Nah sekarang yaitu bahan bakunya yang diperlukan: tanah liat, air, sekam padi, dan kayu bakar. Nah untuk bahan bakarnya yaitu batu bara atau sabut kelapa. Proses pembuatan batu bata itu dapat dilakukan secara manual dan mesin. Nah, sekarang Ibu jelaskan langkah-langkah dalam pembuatan batu bata secara manual. Yang pertama, menyiapkan tanah liat ya sebagai bahan bakunya. Yang kedua, tanah liat itu direndam dalam lubang ya selama 15 jam. Ketiga, tanah liat itu digiling ya agar teksturnya lunak dengan membolak-balikannya menggunakan cangkul. Yang keempat, setelah halus, lumpur-lumpur itu dipindahkan ke area pencetakan. Yang kelima, abu sekam itu ditambahkan secukupnya ke dalam adukan lumpur ya. Keenam, cetakan itu batu bata ditaruh di atas widang yang permukaannya rata ya, lalu dimasukkan ke dalamnya, lalu ditekan-tekan. Ketujuh, batu mentah dipindahkan ke tempat pengeringan tapi terhindar dari terik matahari nak ya, cuman hanya diangin-anginkan selama 2-3 hari. Nah yang kedelapan itu ya setelah teksturnya itu masih mentah tadi cukup kering ya, kemudian disusun ke tungku pembakaran. Nah yang terakhir itu baru proses pembakaran ya sampai batu bata itu matang ya. Untuk menentukannya gimana nak? Yaitu keluar asap jernih dari susunan batu bata yang paling atas ya. Nah sebelum dikeluarkan dari tungku pembakaran, sekam padi ditaburkan terlebih dahulu nak ya ke susunan batu bata itu ya, kurang lebih selama 24 jam agar mendingin. Nah, berikutnya yaitu tentang sendi nak ya. Apa itu sendi? Sendi adalah bagian khusus seperti ruangan yang berfungsi sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bergerak.
Ada dua jenis sendi ya. Sendi yang pertama itu sendi yang memungkinkan tulang bergerak atau sendi yang dapat digerakkan. Yang kedua, sendi yang tidak memungkinkan tulang bergerak atau sendi yang tidak dapat digerakkan. Nah, sendi yang tidak dapat digerakkan itu disebut dengan sendi mati tuh. Contohnya apa, Nak? Ya, tengkorak ya. Dan sendi yang dapat digerakkan itu ada sendi putah, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi kaku. Yang pertama yaitu sendi putar ya, sendi yang menimbulkan gerakan memutar ya. Seperti apa, Nak? Ya, seperti di gambar tadi ya, itu tulang leher dengan tulang tengkorak. Nah, yang kedua yaitu sendi engsel. Nah, sendi engsel itu sendi yang menimbulkan gerakan ke satu arah seperti engsel jendela ya. Itu biasa terletak di lutut, siku, ruas jari tangan dan ruas jari kaki. Nah, yang ketiga yaitu sendi peluru ya, di mana sendi ini menimbulkan gerakan ke segala arah. Contohnya itu terdapat pada pangkal lengan. Yang keempat, sendi pelana, yaitu sendi yang menimbulkan gerakan ke dua arah dan berbentuk seperti pelana. Contohnya yaitu telapak tangan dan pangkal ibu jari. Yang terakhir yaitu sendi kaku ya, di mana sendi ini menimbulkan terjadinya gerakan itu terbatas. Misalnya apa? Terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Ya, demikianlah Nak ya, anak-anakku yang soleh dan soleha ya, pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita selesai pembelajaran ini, kita doa dulu Nak ya, doa sesudah belajar. Masih ingat doanya? Ya, alhamdulillah masih ingat ya. Baik anak, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya. Nah, marilah Ibu akhiri dengan nasuminallahu fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.